Kami nyekolahkan sendiri dosen-dosen ini. Maka itu buat saya saudara-saudara lebih dari 30 tahun. Bulan Mei, Juni, Juli itu 3 bulan yang paling menyiksa saya. Sebab bayar SPP semuanya, pembayaran baru, itu sudah buat saya pusing. Tapi setelah 30 tahun seger terus itu. Dan Tuhan itu luar biasa. 29 Mei yang lalu itu diwisuda 4 orang langsung. 3 di Malang, 1 di Jogja. Tanggal 3 Juni dilantik 1 dokter. Itu yang 13 dokter kami lulus. Jadi kalau kita buat sesuatu untuk orang lain, jangan pernah mikir dan ngukur kemampuan diri sendiri. Jangan. Ukurlah kemampuan Tuhan. Dan ini yang Yesus buat. 30.000 orang kasih makan. Bagaimana ceritanya? Oke, lanjut. Jawab mereka. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Percaya pasti bukan ikan paus? Nggak, betul nggak? Mungkin pak ikan paus ke situ. Pasti kan kecil-kecil. Mau diapakan cuma 5 roti dengan 2 ikan untuk orang segitu banyak? Saya nggak usah bahas gitu, kita semuanya tahu. Ayat 22. Sesudah itu, sesudah apa? Ayo, sesudah apa? Memberi mujizat itu. Oke, ini kronologis. Saya menemukan kebenaran ini kronologisnya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu pulang, disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Baru dia dapat kesempatan sendiri. Ayo kita hitung. Menjelang malam itu jam berapa kira-kira? Cepatan. 5:30 ya. 5:30. Menjelang malam 5:30. Dia sudah seharian menyembuhkan orang banyak itu, yang sakit semua. Terus bagi makanan. Setelah bagi makanan kenyang, ngumpulin makanan sampai sisa 12 keranjang. Kira-kira sampai jam berapa? Ayo cepetan. Gini aja lah ibu-ibu yang pernah suruh masak untuk memberi makan 100 orang. Dari nol, dari belanja, bawa pulang, berseni, masak, nyuguhkan, ngumpulin sisanya. Ayo 100 orang aja berapa jam itu sudah kira-kira? Yang biasa masak itu loh, cepetan. Berapa jam? 5 jam? Kurang lebih. Lah ini kok 30.000 orang. Sampai jam berapa? Cepetan, jangan lama-lama. Anak-anaknya mau pulang salat 3 ini malam ini. Jam berapa? Loh, bayangkan. Yang 100 orang aja 5 jam. 30.000 orang cuma sampai jam 12 atau jam 6. Lu ngitung ya. Saudara, lewat tengah malam sudah. Lewat tengah malam. Oh, ada Yongki itu enggak lihat kamu. Anakmu mana ikut? Oh, enggak ikut. Saudara, lewat tengah malam, enggak tahu jam berapa. Ayo kita lihat. Ini yang luar biasa. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam. Jadi kalau saya hitung kira-kira antara jam 2:30, 3 dia baru naik ke bukit sendirian. Jadi nggak sampai 1 jam dia duduk untuk menenangkan diri. Ingat kasusnya dia stres bukan? Tergoncang mendengar Yohanes Pembaptis sahabat baiknya dipenggal kepalanya. Yesus bisa cuek enggak? Berkata gini, aku kan tukang kayu, mereka kan nelayan, pasti selamat lah, biarin aja. Bisa gak dia pikir gitu? Jawab, bisa tidak? Bisa. Tapi enggak, saudara. Dia turun. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nolong. Yesus belum bangkit. Berarti dia masih pakai tubuh apa? Manusia. Dan baru berapa jam, belum 1 jam berpisah dengan murid-muridnya. Lihat mereka ngomong apa ketika lihat gurunya jalan di atas air. Mereka bilang apa? Kurang ajar betul. Itu hantu. Wih, kalau saya tak sebel perahu itu biar balik kabeh. Kurang ajar sekali. Aku datang mau nolongin kamu bilang setan. Tapi hati Yesus luar biasa. Ini aku, jangan takut. Sudah berfirman, ini aku, jangan takut. Petrus minta ampun. Maka itu saya janji seumur hidup,
Kalau saya punya anak laki, putu laki, nggak akan tak kasih nama Petrus. Itu nama jelek sekali. Yang saya punya nama itu maafkan saya, nggak usah ganti nama, biarin sudah mahal ganti nama lagi. Betul Petrus itu, aduh, nama itu nggak suka betul. Ini kita tuh modelnya. Nantang, apa nantangnya masih ingat? Kalau betul engkau, suruh aku juga jalan. Amit-amit murid satu ini. Nah betul enggak? Kan kurang ajar kan ya, jujur. Kalau saudara guru terus punya murid kayak begini, wabok ya biar. Betul enggak? Tempeleng saja, ini murid kurang ajar betul. Tapi dengan kasih Yesus berkata, kemarilah. Oke, mujizat terjadi. Nah, kira-kira waktu mereka naik semua ke perahu, itu jam berapa? Ayo, kira-kira jam berapa? Jam 3 atau tadi? Jalan, nulungin semuanya sampai reda. Kira-kira jam berapa? Selesai. Jam 5. 34. Kronologis. Setibanya di seberang. Nyambung bukan kisah ini? Saya tanya, nyambung tidak? Nyambung. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Jam berapa kira-kira itu? Jam 6. Di tengah-tengah tuh masih angin sakal, dayung masih berat. Belum ada mesin Johnson waktu itu, perahu motor nggak ada. Jam 6. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka bagaimana? Semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kira-kira sampai jam berapa? Dari jam 6. Cepat ngomong. Kurang kok jam 8. Orang banyak kok. Ya, antara 10-11. Lanjut, pasal 15. Kemudian, sambung. Kemudian, ngerti kisah ini? Datang siapa? Nah, beberapa orang Farisi ahli Taurat dari Yerusalem. Kita tahu maksudnya bukan? Ini kan orang-orang kurang ajar. Tapi yang mengagumkan, Tuhan kita tetap meladeni, dilayani. Padahal jelas tahu mereka ini mau menjebak, iya atau tidak. Ngomong panjang lebar, nggak tahu sampai jam berapa itu saudara ya. Terus, udah. Sekarang ayat yang ke-21. Ada kalimat apa? Ayo, baca. Lalu Yesus pergi, sambung tidak? Lalu. Kira-kira sampai jam berapa ngeladeni orang-orang Farisi ahli Taurat dari Yerusalem itu? Bisa sore jam 2-an, saudara. Lalu Yesus pergi dari situ. Nah, masih apa dia? Menyingkir. Masih mau menjauhi orang-orang banyak. Dalam hatinya berkata, tolong jangan ganggu aku. Aku ini mau menyendiri, aku lagi stres. Sahabatku mati ini kemarin. Lalu menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka siapa lagi yang datang? Seorang perempuan Kanaan. Ini satu orang. Bersama anaknya. Dilayani atau ditolak? Jawab, dilayani atau ditolak? Dilayani. Dia bisa punya alasan. Papa, dari kemarin pagi sampai sekarang, seberapa ribu orang aku layani. Aku mau diam sebentar. Tidak. Dia tetap layani. Mujizat terjadi atas anak itu. Terus, ayat 32. Ada kalimat apa? Lalu Yesus. Sambung atau tidak? Sambung. Dia ngajar sekarang untuk murid-muridnya. Diterangkan semua kisah-kisah itu. Ya, saya nggak usah baca. Pasal 16. Kata apa? Kemudian, nyambung bukan saudara? Baru selesai ngajar murid-muridnya. Datang lagi sekarang golongan siapa? Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Dilayani atau ditolak? Dilayani lagi, saudara. Ini yang saya kagum. Ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, ingat baru berapa hari? 3 hari. Baru 3 hari. Tapi gini ngomongnya mereka. Kata
murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu